kemasan. Mereknya NMAX sudah luar biasa. Sangat milenial sekali ini. Dan roti ulang tahun dari ibu. Khusus minta juga ada tambahan permintaan roti ulang tahun dari ibu. Budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya sudah terhubung dengan Jero Mangkuteguh dan kali ini saya mau tanya tentang keunikan tradisi budaya dan mengenai tentang candi-candi yang ada di Puncak Dieng tersebut. Terima kasih. Salam budaya, Rahayu, kula nuwun para pemirsa. Jadi saat ini kita akan membahas candi-candi yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi salah satunya adalah Candi Dieng ya. Jadi Candi Dieng ini terletak di kaki pegunungan Dieng ya, Banjarnegara dan Wonosobo. Nah, Dieng sendiri berasal dari kata di dan yang ya. Di itu adalah ardi atau redi atau gunung, dan yang itu adalah surga ya. Jadi gunung yang seperti surga ya. Nah, dalam kitab Tantu Panggelaran jadi disebutkan di situ terjadinya Gunung Dieng itu adalah sebetulnya secara mitologi ya, itu berasal dari Gunung Mahameru yang dipindahkan ke tanah Jawa ya, setelah melalui pura-pura raksasa, kemudian sebagian ada tercecer di Dieng, terus ada juga yang di Gunung Penanggungan ya. Jadi Candi Dieng ini ketinggiannya sekitar 2000 meter di atas permukaan laut ya, memanjang dari utara menuju selatan sekitar 1500 meter dan lebar 800 meter. Dari lokasi bangunan yang berada di dataran tinggi Dieng ini, jadi diperkirakan ini zaman dulunya ya, atau sekitar abad ke-7 sampai ke-8 ya, ini merupakan tempat pemujaan ya, kepada Tuhan ya, dalam hal ini Dewa Trimurti, jadi manifestasi Tuhan yang Maha Esa menjadi 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Nah, kemudian Candi Dieng ini diperkirakan ditemukan kembali pada tahun 1814 pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stanhope Raffles ya. Jadi waktu itu tentara British lagi ke Dieng menemukan sebuah candi yang tenggelam oleh air ya, hanya kelihatan ujungnya candi aja ya. Nah, kemudian candi ini pada masa pemerintahan Belanda, Hindia Belanda, jadi masa pada tahun 1856 ya, oleh ahli yang bernama Isidor van Kinsberg itu memimpin untuk mengeringkan telaga yang menenggelamkan candi-candi tersebut ya. Jadi candi-candi ini diperkirakan dibangun oleh Raja Dinasti Sanjaya ya. Jadi komplek-komplek candi utamanya ada Candi Dieng, Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Gatot dan Sri Kandi ya. Jadi fungsinya sebagai tempat pemujaan bagi para brahmana dari keluarga kerajaan bangsawan tersebut ya. Jadi nama-nama candi ini berasal dari candi-candi dengan nama tokoh pewayangan ya, seperti Arjuna, Semar, Sri Kandi, dan Gatot Kaca ya. Nah, arsitektur candi-candi ini memiliki khas tersendiri dengan ukuran lebih kecil dan ornamen yang relatif sederhana dibandingkan dengan candi-candi di bagian tengah selatan. Kelompok-kelompok candi yang ada di Dieng yaitu yang pertama kelompok Arjuna. Ya, kelompok Arjuna ini terdiri dari Candi Arjuna, Candi Sri Kandi, Candi Sembadra, Candi Puntadewa, dan Candi Semar. Nah, kemudian kelompoknya Gatot Kaca, yaitu Candi Gatot Kaca, Setyaki, Nakula, Sadewa, Petruk, dan Gareng ya. Nah, kemudian Candi kelompok Dwarawati ini agak berada di sebelah sisi utara, yaitu di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini yaitu kelompoknya Candi Dwarawati, Candi Abiyasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari.
Nah, kemudian kita untuk menuju ke candi sini bisa menempuh yaitu melalui Wonosobo ya. Dari Wonosobo kita bisa masuk ke Kejajar, kemudian naik terus Dieng. Atau juga bisa dari Banjarnegara, bisa juga dari Pekalongan Kajen atau dari Batang ya, Tanjakan Krakal. Jadi sebetulnya dataran tinggi Dieng itu tidak hanya di Wonosobo dan di Banjarnegara saja, tapi ada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, dan Pekalongan ya. Nah, baiklah, apa yang unik dari Dieng ini? Jadi Dieng itu zaman sekarang ya, secara administratif di KTP itu tidak ada penganut agama Siwa Buddha atau zaman-zaman Sanjaya dulu. Tetapi tradisi untuk ritual di candi ini masih dihidupkan ya. Jadi orang-orang sini walaupun agamanya sudah agama lain tapi tetap ritualnya dilaksanakan ya. Nah, salah satu ritual ini adalah namanya ruatan rambut gimbal, yaitu pemotongan rambut anak-anak yang rambutnya gimbal dilakukan setiap 1 Suro pada kalender Jawa ya. Dan sebagai bagian dari Dieng Culture Festival ya, biasanya sekitar tanggal 1 Agustus sampai tanggal 12 Agustus ya, tiap tahun ada. Ya, jadi ini merupakan festival sebagai wadah untuk mempromosikan dan melestarikan Dieng. Nah, terus masih ada cara ruatan ya. Jadi ruatan ini maknanya untuk memohon keselamatan ya, dan kebahagiaan bagi anak-anak dan masyarakat Dieng. Kemudian ya memperkuat sosial dan solidaritas masyarakat Dieng dan merupakan warisan budaya yang temurun dari luhur ya, dan bisa menjadikan daya tarik wisata juga. Nah, jadi beberapa ajaran kejawen lain yang masih tetap hidup di kalangan masyarakat setempat yaitu ritual membawa sesaji ke komplek candi-candi, gua-gua, dan di Telaga Warna. Ya. Jadi inilah uniknya Dieng ya, walaupun sebagian ada pro dan kontra ya, seharusnya orang sebagian besar kalau misalkan agamanya bukan agama Siwa Buddha itu sebagian orang tidak diperbolehkan untuk melakukan ritual itu kan dianggap musyrik ya. Ya, tapi sebetulnya musyrik atau tidaknya itu ya tergantung niat kita ya. Kalau kita tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus menjaga dan merawat alam, saya pikir juga tidak ada seperti itu ya. Karena kalau mengacu ke ideologi itu, jadi masyarakat dia mungkin tidak sesuai dengan KTP-nya. KTP-nya agamanya X, tapi ritualnya ritual Nusantara. Makanya ini menjadi polemik dan pro kontra ya. Jadi itu mungkin sesuai dengan ramalan Sabdo Palon dulu waktu berperang melawan Syekh Subakir. Nah, Sabdo Palon bilang, kamu boleh merubah KTP orang Jawa atau Nusantara, tapi ideologinya, kebudayaannya nggak bisa kamu rubah secara total. Nah, kalau kamu merubah dan menghancurkan kebudayaan Nusantara, maka saya akan nagih janji akan membuat bencana ya. Jadi mungkin ya terlepas itu percaya atau tidak, tapi ya silahkan. Tapi faktanya juga masyarakat Dieng itu sangat bagus, sangat toleran ya, walaupun agamanya bukan agama Nusantara, tapi sangat menghormati, dan kami pun waktu sembahyang di candi-candi Dieng juga diizinkan ya. Nah, cuma waktu kita mengunjungi warga di Kecamatan Kretek di Kabupaten Wonosobo, ada beberapa keluhan warga karena warga ingin mengurus KTP-nya sesuai dengan keyakinannya. Tapi di instansi yang mengurusi KTP itu dipersulit sampai 2-3 kali baru muncul KTP-nya agama yang sesuai dengan keyakinannya. Ya, padahal kalau sesuai dengan undang-undang kita itu dijamin ya. Makanya kita mohon kepada semua aparat agar melindungi orang-orang yang masih memegang teguh ajaran budaya Nusantara ini. Dan masalah catatan sipil jangan dipersulit kan. Semua juga berhak untuk
melaksanakan ritual sesuai agama dan kepercayaannya. Demikian, kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Rahayu, 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 rahayu.